Kang Upik, seorang pemuda berusia 19 tahun yang penuh semangat, memulai perjalanan ke pantai Sukabumi bersama teman-temannya. Mereka sudah merencanakan liburan ini selama berbulan-bulan, dan antusiasme mereka sangat tinggi. Sebagai seorang fotografer, Kang Upik sangat menyukai keindahan alam dan ingin menangkap momen-momen menakjubkan di pantai. Pagi itu, mereka berkumpul di rumah Kang Upik. Teman-temannya, Dwi, Rina, dan Joko, datang dengan semangat yang tak terbendung. Mereka membawa perbekalan untuk piknik dan perlengkapan untuk berfoto. Kang Upik merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama mereka dan berharap perjalanan ini akan menjadi momen berharga dalam hidupnya. Setelah menyiapkan semua barang, mereka berangkat dengan mobil sewaan. Di sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan tertawa, menyanyikan lagu-lagu favorit. Namun, saat mobil meluncur melewati jalan berkelok menuju pantai, suasana mulai berubah. Pemandangan indah dari pepohonan hijau dan tebing terjal memberikan nuansa magis, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Sesampainya di pantai, Kang Upik langsung terpesona oleh keindahan alam yang terbentang di depan matanya. Pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih menciptakan suasana yang sempurna untuk bersantai. Mereka segera menyebarkan tikar dan mulai menikmati makanan yang mereka bawa. Sambil menyantap makanan, Kang Upik mengambil kamera dan mulai memotret pemandangan sekitar. Ia ingin menangkap momen indah ini untuk dibagikan di media sosial. Teman-temannya berpose lucu, membuat Kang Upik tertawa. Namun, di sudut matanya, ia terus merasa ada sesuatu yang tidak biasa, seperti ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Setelah makan, mereka duduk-duduk di tepi pantai, dan Dwi mulai menceritakan mitos-mitos yang beredar tentang pantai tersebut. Konon, pantai selatan ini dihuni oleh makhluk halus yang menjaga kekayaan laut. Banyak orang yang datang ke sini untuk mencari kekayaan, tetapi mereka harus membayar dengan tumbal, kata Dwi, sambil membolak-balikkan pasir dengan kakinya. Kang Upik hanya tersenyum mendengar cerita itu. Ia tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis, tetapi rasa ingin tahunya tetap membara. Rina, di sisi lain, tampak penasaran dan bertanya lebih lanjut. Tumbal apa yang mereka maksud? Dwi menjelaskan bahwa biasanya, orang-orang yang melakukan pesugihan di pantai ini harus memberikan sesuatu yang berharga, atau bahkan jiwa mereka, sebagai imbalan untuk mendapatkan kekayaan. Kang Upik mencoba mengabaikan cerita itu, tetapi rasa ingin tahunya semakin menggebu. Apakah mungkin ada kebenaran di balik semua mitos ini? Saat sore menjelang, mereka merasa lapar lagi dan memutuskan untuk membuat api unggun. Namun, setelah makan, mereka meninggalkan sisa makanan di pasir tanpa membersihkannya. Ah, siapa peduli? Ini hanya pantai, kata Joko sambil tertawa. Kang Upik merasa tidak nyaman dengan tindakan itu, tetapi ia tidak ingin menjadi orang yang mengganggu kesenangan teman-temannya. Ia berusaha mengabaikan rasa bersalah di dalam hatinya. Saat matahari tenggelam, pemandangan yang indah menutupi semua keraguan yang ada. Mereka mengambil foto-foto yang menakjubkan, seolah-olah tidak ada yang salah dengan tindakan mereka. Saat malam tiba, suasana di pantai berubah. Angin mulai bertiup kencang, dan gelombang ombak terdengar lebih keras. Kang Upik masih terpesona oleh keindahan malam, tetapi ada perasaan aneh yang mulai menghinggapi dirinya. Saat ia menatap ke arah lautan, ia melihat sesosok bayangan di kejauhan, seolah ada seorang perempuan yang berdiri di tepi pantai, menatap ke arah mereka. Siapa itu? Tanya adiknya, yang juga merasakan ketegangan di udara. Kang Upik berusaha menenangkan adiknya. Mungkin hanya ilusi. Kita sudah terlalu lelah, ia menjawab, meskipun hatinya bergetar. Namun, bayangan itu tidak menghilang. Perempuan itu masih berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong. Setelah malam yang penuh ketegangan di pantai, Kang Upik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang mengganggu tidurnya masih membekas jelas dalam ingatan. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan yang berdiri di tepi pantai, wajahnya penuh kesedihan, tetapi saat ia mendekat, wajah itu berubah menjadi sosok yang mengerikan,
dengan mata yang penuh kemarahan. Perempuan itu berteriak, "Kekayaan yang kau cari harus dibayar dengan darah." Suara itu bergema di telinganya, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Kang Upik berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya tidak kunjung sirna. Ia melihat sekeliling, memastikan adiknya tidur nyenyak di sampingnya sebelum kembali menutup mata, berharap bisa melupakan mimpi itu. Keesokan harinya, saat matahari terbit, suasana di penginapan terasa lebih cerah. Namun, di dalam hati Kang Upik, ada bayang kelam yang tidak bisa diabaikan. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan beraktivitas. Meskipun adiknya merasa tidak enak badan, Kang Upik memutuskan untuk mengajak teman-temannya menjelajahi sekitar. Setelah sarapan, mereka pergi ke pasar lokal untuk membeli oleh-oleh. Saat berjalan, Kang Upik merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Ia menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat wajah-wajah asing yang sibuk beraktivitas. Namun, perasaan aneh itu terus mengikutinya, seolah ada mata yang menatap dari bayang-bayang. Di pasar, Dwi mendengar kabar tentang ritual pesugihan yang banyak dilakukan oleh penduduk setempat. Katanya, ada banyak orang yang datang ke pantai ini untuk mencari kekayaan. Tapi, mereka harus melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal, Dwi menjelaskan dengan antusias. Kang Upik hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, rasa ingin tahunya semakin membara. Setelah puas berbelanja, mereka kembali ke penginapan. Di sepanjang jalan, Kang Upik melihat burung-burung terbang rendah, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ia merasa seolah alam sedang memberikan sinyal, tetapi ia mengabaikannya. Malam itu, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Kang Upik merasakan ketegangan di udara. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar semakin keras, seolah memperingatkan mereka. Saat mereka bercanda dan bercerita, tiba-tiba Kang Upik mendengar suara lembut memanggil namanya. "Upik, Upik." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitar. Suara itu datang lagi, lebih jelas dan mendesak. "Upik, tolong aku." Suara itu seperti berasal dari dalam hatinya, dan membuatnya merinding. Adiknya, yang duduk di sebelahnya, merasakan perubahan suasana. "Kak, ada yang tidak beres. Aku merasa tidak nyaman di sini," katanya dengan nada cemas. Kang Upik berusaha menenangkan adiknya, tetapi ia pun merasakan kegelisahan yang sama. Setelah merasa suasana semakin mencekam, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Kang Upik terus melihat bayangan perempuan itu, seolah ia mengikuti mereka. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu segera menghilang, meninggalkan rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam. Sesampainya di penginapan, Kang Upik berusaha mengalihkan perhatian dengan menonton film bersama teman-temannya. Namun, saat semua orang tertidur, Kang Upik terbangun lagi oleh suara samar yang terus memanggil namanya. Kali ini, ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi keluar, mengikuti suara itu ke halaman belakang. Di luar, suasana malam gelap dan sepi, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Kang Upik berdiri di halaman, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di ujung halaman, wajahnya terlihat lebih jelas. Perempuan itu mengenakan gaun putih yang berkilauan, tetapi wajahnya dipenuhi kesedihan. "Kau harus mendengarkanku, Upik," ucap perempuan itu dengan suara melankolis. "Kekayaan yang kau cari akan membawa malapetaka. Kembalilah sebelum terlambat." Setelah malam yang penuh ketegangan dan mimpi buruk yang menghantui, Kang Upik berusaha mengabaikan semua perasaan aneh yang menggelayuti pikiran dan hatinya. Namun, peristiwa-peristiwa yang terjadi di pantai terus membayangi setiap langkahnya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit, tetapi rasa ingin tahunya tentang kekayaan dan pesugihan semakin menggebu. Suatu malam, saat Kang Upik sedang duduk di teras penginapan, menatap lautan yang gelap, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki.
Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berpakaian tradisional berdiri di depan pintu. Pria itu memiliki tatapan tajam dan aura misterius yang membuat Kang Upik merasa terpesona sekaligus waspada. "Anak muda, aku tahu apa yang kau cari," kata pria tua itu dengan suara dalam dan tenang. "Kekayaan dan keberuntungan yang kau impikan bisa kau miliki, tetapi ada harga yang harus dibayar." Kang Upik tertegun. "Siapa Anda? Apa yang Anda maksud?" tanyanya, merasa campur aduk antara ketertarikan dan ketakutan. Pria tua itu melangkah lebih dekat, wajahnya dipenuhi kerut dan tanda-tanda kehidupan yang panjang. "Aku adalah penjaga rahasia pesugihan di pantai ini. Banyak yang datang mencari kekayaan, tetapi tidak semua bisa membayar harga yang diminta." Kang Upik merasa terpesona oleh kata-kata pria itu. Ia mendengarkan dengan seksama saat pria itu menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik yang melibatkan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan. "Kau harus memberikan tumbal, sesuatu yang berharga bagimu, dan dalam sekejap, kekayaan akan datang menghampirimu," jelas pria itu. Kang Upik merasa ragu, tetapi saat pria itu menunjukkan beberapa barang berharga yang dimilikinya, perhiasan, uang, dan benda-benda mahal lainnya, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia membayangkan kehidupannya yang lebih baik, bebas dari kesulitan dan kekurangan. "Berpikir baik-baik, nak, kekayaan datang dengan konsekuensi," tambah pria itu, menatap Kang Upik dengan serius. "Banyak yang berhasil, tetapi banyak juga yang terjebak dalam kutukan." Setelah pertemuan itu, Kang Upik merasa bingung. Ia menceritakan semua kepada adiknya dan teman-temannya, tetapi reaksi mereka beragam. Dwi dan Joko tampaknya kagum dan bersemangat, sementara Rina merasa skeptis. "Kita tidak bisa mempercayai hal-hal seperti itu. Mungkin itu hanya omong kosong," Rina berpendapat. Namun, Kang Upik tidak bisa mengabaikan tawaran itu. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam hati, ia mulai berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berubah jika ia mengambil risiko ini. Akhirnya, Kang Upik memutuskan untuk mengikuti jejak yang ditawarkan oleh pria tua itu. Ia mengajak adiknya untuk bergabung, meskipun adiknya merasa ragu. "Kak, aku tidak yakin ini adalah ide yang baik. Ada sesuatu yang tidak beres," kata adiknya, tetapi Kang Upik berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Mereka pergi ke pantai malam itu, diselimuti ketegangan dan rasa takut. Dengan perlengkapan yang dibawa, termasuk beberapa benda yang dianggap berharga, mereka melakukan ritual yang diajarkan pria tua itu. Kang Upik merasa berdebar-debar saat mereka menggali pasir dan menyiapkan altar kecil. Mereka mengucapkan mantra yang terdengar asing, berharap bisa memanggil kekuatan yang bisa mengubah nasib mereka. Saat mereka menaruh barang-barang berharga sebagai tumbal, Kang Upik merasakan aliran energi yang kuat, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk. Namun, keajaiban mulai terjadi. Dalam beberapa hari, Kang Upik menerima banyak tawaran kerja sebagai fotografer, dan setiap hasil jepretannya menjadi viral di media sosial. Kehidupannya mulai berubah, dan ia merasa seperti berada di puncak dunia. Keberuntungan tidak hanya menghampiri Kang Upik, tetapi juga adiknya. Mereka mulai mendapatkan barang-barang mahal dan banyak teman baru yang mengagumi kesuksesan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Kang Upik merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai mendengar suara perempuan itu lagi, dan bayangan yang mengikutinya semakin sering muncul. Meskipun hidup mereka tampak lebih baik, Kang Upik tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Suara perempuan itu semakin jelas, seolah memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari tindakan mereka. "Kau harus membayar," suara itu berbisik di telinganya setiap malam. Di siang hari, saat Kang Upik menjalani kehidupan barunya, malam harinya dipenuhi dengan mimpi buruk dan bayangan yang menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia pahami. Setiap kali ia melihat barang-barang mahal yang ia peroleh, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya.
Setelah menjalani beberapa minggu penuh keberuntungan, Kang Upik dan adiknya mulai merasakan dampak dari keputusan mereka. Kehidupan mereka yang semula biasa-biasa saja kini dipenuhi dengan barang-barang mahal dan undangan dari berbagai acara. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga dari pilihan mereka. Malam itu, Kang Upik terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas. Mimpi buruk datang kembali, kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia melihat perempuan yang sama, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih menakutkan. "Kamu tidak bisa lari dari apa yang telah kamu buat," teriaknya, suaranya mengiang di telinga Kang Upik. Setelah terbangun, Kang Upik merasakan ketegangan di udara. Ia mencoba menenangkan diri dengan beraktivitas, tetapi rasa cemas terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskannya kepada adiknya atau teman-temannya. Saat sedang dalam perjalanan pulang dari sesi pemotretan, Kang Upik mendengar berita di radio tentang kecelakaan yang melibatkan beberapa orang yang sebelumnya pernah ia kenal. Mereka adalah teman-teman dari komunitas fotografer yang sama. Berita itu mengguncang hatinya, dan ia merasa terhubung dengan tragedi tersebut. Apakah ini ada hubungannya dengan kita? Pikirnya, merinding. Kang Upik berusaha mengabaikan perasaan itu, tetapi saat ia pulang, suara perempuan itu kembali menghantuinya. "Kau tidak bisa menghindar, semua ini adalah bagian dari harga yang harus kau bayar," bisiknya, membuat jantung Kang Upik berdegup lebih kencang. Di hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Kang Upik melihat bayangan perempuan itu di cermin, dan kadang-kadang, ia merasakan angin dingin bahkan di dalam ruangan tertutup. Adiknya juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama, dan setiap kali mereka bangun, mereka merasa lebih lelah daripada sebelumnya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Kang Upik menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku merasa ada yang tidak beres. Perempuan itu, dia terus muncul dalam mimpiku," katanya, suaranya bergetar. Adiknya, yang sebelumnya skeptis, kini mulai merasa cemas. "Kak, mungkin kita harus berhenti. Mungkin kita harus mengembalikan semua yang kita ambil," ucapnya, suaranya penuh ketakutan. Kang Upik terdiam, merenungkan kata-kata adiknya. Namun, rasa takut akan kehilangan semua yang telah mereka peroleh membuatnya ragu untuk mengambil langkah mundur. Malam itu, Kang Upik memutuskan untuk kembali ke pantai tempat mereka melakukan ritual. Ia merasa bahwa hanya di sana mereka bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Dengan adiknya dan beberapa teman, mereka kembali ke lokasi ritual. Suasana malam di pantai terasa lebih mencekam, dan angin berhembus kencang, seolah menuntut mereka untuk pergi. Begitu sampai, Kang Upik merasakan gelombang emosi yang kuat. Dia berdiri di tempat di mana mereka dulu menggali pasir dan melakukan ritual. "Kami datang untuk meminta maaf," ia berteriak ke arah laut, berharap suara perempuan itu akan datang menemuinya. Namun, tidak ada jawaban. Angin semakin kencang, dan gelombang laut bergulung semakin tinggi. Kang Upik merasa seolah sesuatu yang jahat sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul di hadapan mereka, wajahnya kini terlihat lebih mengerikan, dengan mata yang menyala dan senyuman sinis. "Kau kembali, Upik. Sudah kukatakan, semua ini ada harganya," katanya dengan suara yang menggema. Kang Upik merasakan ketakutan yang mendalam. "Kami tidak ingin melanjutkan ini. Kami hanya ingin mengembalikan apa yang telah kami ambil," ucapnya dengan suara gemetar. Perempuan itu tertawa, suaranya seperti gemuruh petir. "Kau pikir itu mudah? Kalian telah mengambil apa yang bukan milik kalian. Sekarang, saatnya membayar," katanya dengan tegas. Dengan sekejap, suasana berubah menjadi gelap, dan Kang Upik merasakan tekanan kuat di dadanya. Teman-teman yang bersamanya mulai panik, dan beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi terjatuh ke pasir yang tampak hidup. "Kita tidak bisa pergi, kita terjebak," teriak Dwi. Wajahnya pucat. Kang Upik berusaha mencari jalan keluar, tetapi bayangan perempuan itu semakin mendekat,
dan suara-suara aneh mulai memenuhi udara. Kekayaan yang kau cari membawa malapetaka. Kini, kau harus memilih. Apa yang kau sayangi untuk menyelamatkan dirimu? Ucap perempuan itu, menatap Kang Upik dengan tajam. Malam itu, Kang Upik dan teman-temannya terjebak dalam kegelapan yang menakutkan di pantai. Suara ombak yang menggelegar dan angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Bayangan perempuan itu semakin mendekat, dan Kang Upik merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari konsekuensi tindakan mereka. Di tengah kegelapan, perempuan itu mengangkat tangannya, dan seketika suasana di sekitar mereka berubah. Mereka merasa seperti terperangkap dalam sebuah dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi berarti. Kau harus memilih, Upik, kata perempuan itu, suaranya menggema. Apa yang kau cintai harus menjadi tumbal. Pilihlah, atau kalian semua akan menderita. Kang Upik merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Kami tidak ingin mengambil apapun lagi. Kami ingin mengembalikan semuanya. Teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Namun, perempuan itu hanya tersenyum sinis. Tidak ada jalan kembali. Kekayaan yang kau ambil harus dibayar. Apakah kau akan menyerahkan dirimu atau seseorang yang kau cintai? Kang Upik menatap teman-temannya, yang wajahnya penuh ketakutan. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak ada jalan keluarnya. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa mengorbankan mereka, ucapnya, berusaha menahan air mata. Dalam sekejap, pria tua yang pertama kali mengunjungi Kang Upik muncul di samping perempuan itu. Kau harus memutuskan, anak muda. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu, katanya dengan nada serius. Kang Upik merasa tertekan. Ia berpikir tentang semua hal yang telah ia dapatkan, uang, barang-barang mahal, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, ia juga memikirkan tentang teman-temannya yang telah bersamanya dalam keadaan sulit. Ia tidak ingin menyakiti mereka, tetapi hatinya bergetar ketakutan akan apa yang bisa terjadi jika ia tidak membuat pilihan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Kang Upik akhirnya membuat keputusan. Aku akan mengorbankan diriku, katanya dengan suara penuh penyesalan. Biarkan mereka pergi. Ini semua salahku, dan aku yang harus membayar. Perempuan itu menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keputusan yang berani, tetapi apakah kau siap dengan konsekuensinya? Tanyanya. Kang Upik mengangguk, meskipun hatinya hancur. Teman-temannya mulai menangis, berusaha melarangnya. Kak, tidak, kami tidak akan membiarkanmu, teriak adiknya dengan penuh emosi. Namun, saat Kang Upik melangkah maju, bayangan perempuan itu mengulurkan tangannya, dan seketika suasana menjadi lebih gelap. Kau telah memilih, dan sekarang waktunya untuk membayar. Dalam sekejap, waktu terasa melambat. Kang Upik merasakan tubuhnya semakin ringan, seperti terangkat dari bumi. Ia melihat teman-temannya, wajah mereka penuh ketakutan dan kesedihan. Teriakan mereka bergema di telinganya, tetapi ia merasa terasing, seolah berada di dimensi lain. Saat kegelapan menyelimuti dirinya, Kang Upik merasakan semua kenangan indahnya, momen-momen berharga bersama teman-temannya, tawa, dan kebahagiaan. Namun, semua itu terasa semakin jauh, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Ketika keadaan mulai membaik, teman-teman Kang Upik mendapati diri mereka kembali di pantai, tetapi tanpa kehadiran Kang Upik. Mereka terkejut dan bingung, seolah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kak, di mana kau? Teriak adiknya, tetapi tidak ada jawaban. Mereka berlari ke tempat di mana Kang Upik terakhir berada, tetapi hanya ada gelombang ombak yang menghantam pantai. Suasana yang tadinya ceria kini dipenuhi kesedihan dan kehilangan. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka cari hanya membawa malapetaka. Teman-teman Kang Upik berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi rasa kehilangan terus menghantui mereka. Setiap tawa dan kebahagiaan yang mereka rasakan selalu diwarnai dengan bayangan Kang Upik yang hilang.